Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah dengan diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian daripada nikmat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak, dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah, karena doa di saat hujan adalah doa yang tidak tertolak. Semoga semua doa permohonan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di Masjid Ulil Albab di Sabtu pekan yang pertama ba'da maghrib, pembahasannya adalah tentang ensiklopedi adab. Ensiklopedi adab. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan tentang adab berwudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam hari ini semestinya kami akan menjelaskan yaitu tentang adab bersiwak, ya, adab bersiwak. Namun karena banyaknya permintaan yang masuk kepada kami, yaitu melalui chat, dan juga adanya usulan yaitu terkait dengan kondisi kita di musim hujan ini, maka kami diminta untuk menyampaikan yaitu adab hujan, ya, adab seorang muslim ketika turunnya hujan. Adab seorang muslim ketika turunnya hujan, agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka menanggapi berbagai macam pertanyaan tersebut dan usulan atau masukan kepada kami beri judul saja kajian pada malam hari ini, yaitu hujan pahala di musim hujan. Hujan pahala di musim hujan.
Bapak Ibu sekalian, materi ini adalah materi yang pernah kami sampaikan di beberapa majelis taklim yang ada di wilayah Sidoarjo tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mendengarkan materi ini baik secara offline maupun secara online di beberapa media sosial, maka harap bersabar karena masih ada permintaan jamaah kita yang lain yang menginginkan materi ini. Baik, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Hujan pahala di musim hujan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan angin. Dengan adanya angin maka Allah mendatangkan mendung. Ketika mendung datang maka Allah memperlihatkan salah satu tanda-tanda kekuasaannya berupa kilat alias guntur atau petir. Lalu kemudian Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Sehingga kalau mau disimpulkan, hujan bagian daripada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Angin yang bertiup itu rahmat Allah. Mendung itu bagian dari rahmat Allah. Adanya guntur, petir, kilat itu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan turunnya hujan itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya sebelum hujan turun Allah kirimkan angin, lalu kemudian mendung, setelah itu petir, guntur, setelah itu Allah turunkan hujan. Itu semua Allah sebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di surat yang ke-7 Al-A'raf. Bisa dibantu terjemahannya. Surat yang ke-7 adalah surat Al-A'raf. Ayatnya ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-A'raf ayat 57. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Silakan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Allah lah yang meniupkan angin sebagai bentuk kabar gembira. Lanjut. Mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Baik, mendahului sebelum turunnya hujan Allah kirimkan angin lebih dahulu. Terus sehingga apabila angin itu membawa awan mendung. Nah, apabila angin itu membawa awan mendung, nah itu kan berurut kan. Lanjut terus. Kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. makanya ada sebagian daerah yang Allah turunkan hujan, ada sebagian daerah yang tidak Allah turunkan hujan sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Lanjut kemudian Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. semoga kalian dapat mengambil pelajaran. Ini menunjukkan kepada kita angin, mendung, hujan bagian dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Namun ada komanya ini. Ternyata di sisi yang lain, datangnya angin, kilat, petir, hujan, terkadang itu bagian dari azab yang Allah timpakan kepada suatu kaum. Sebagaimana yang pernah terjadi kaum sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, disebut dengan kaum Ad, dan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang disebut dengan kaum Samud. Apa yang terjadi bagi mereka? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Allah kirimkan kepada mereka angin topan 7 hari, mohon maaf,
7 malam 8 hari. Angin topan yang dingin dan tidak berhenti. 7 malam 8 hari terus menerus. Mereka mati bergelimpangan. Allah juga turunkan azab, yaitu kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Allah timpakan kepada mereka petir selama 3 hari 3 malam, gak berhenti. Dan petir itu masuk ke rumah-rumah mereka, sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Petir azab dari Allah. Terkadang rahmat, terkadang bagian dari azab yang Allah turunkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya bisa jadi angin itu adalah azab yang Allah turunkan? Dalilnya disebutkan tentang cerita kaum Ad di surat yang ke-69. Silakan. Surat Al-Haqqah, surat nomor 69. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6 dan 7. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Silakan. Sedangkan Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Lanjut. mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin topan yang sangat dingin. Lanjut. Allah menimpakan angin itu kepada mereka. Nah, Selama 7 malam 8 hari terus menerus. 7 malam 8 hari terus menerus, tidak berhenti angin topan. Sehingga Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapu. mereka mati bergelimpangan. Kita dengarkan lagi azabnya Allah yang Allah turunkan kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Silakan bisa dilihat surat yang ke-11 Hud, surat Hud, surat yang ke-11, ayatnya ayat 65 sampai 68, 65 sampai 68. Kita baca di awal aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu maqdub falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min ghizyi yawma'id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Silakan. Baik, mereka menyembelih onta Nabi Saleh alaihissalam. Lanjut. Kemudian dia Saleh berkata, apa kata Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud? bersugarilah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Bergembiralah kalian di dalam rumahmu selama 3 hari. Lanjut. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Apa yang terjadi Pak Dedi selanjutnya? Silakan. Maka ketika keputusan kami datang, Terus kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan. dari kehinaan pada hari itu. Terus Sungguh Rohmu Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. kejadiannya ayat 67-nya. Silakan. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah. petir itu Allah masukkan ke dalam rumah mereka. Mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri. Gosong. Bayangkan. Lanjut kemudian. Terakhir. Seolah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah. Kaum Samud mengingkari roh mereka. Ingatlah. Binasalah kaum Samud. Binasa kaum Samud. Oh, Allah timpakan banjir kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bisa jadi air datang hujan itu rahmat, bisa jadi terkadang menjadi azab. Ya. Oleh karena itu maka kesempatan malam hari ini izinkan saya bagaimana sih cara menyikapi ketika hujan itu turun supaya tidak menjadi bagian dari azab. Sehingga ketika kita di musim hujan, setiap tahun turun musim hujan, kita dapat mengais pahala saat hujan itu turun. Sebab jangan-jangan, mohon maaf ini,
seringkali kita mendapati musim hujan, setiap tahun ada musim. Bisa jadi musim hujannya pendek, lebih panjang musim kemaraunya. Namun kita tidak mengambil pelajaran atau pahala di dalamnya. Sehingga hujan itu ketika lewat, berganti masa kemarau, musim kemarau, kita nggak dapat pahala apa-apa ketika musim hujan. Rugi. Padahal ketika turunnya hujan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita 16 perkara ketika turunnya hujan. Ada 16 poin saat turunnya hujan. Loh, hujan tok aja ditunjukkan oleh Nabi bagaimana tata cara ketika turunnya hujan. 16 hal terkait masalah hujan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa saja itu? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita akan ketahui bagaimana ibadah-ibadah di musim hujan. Ya, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan saat musim hujan? Mari kita dengarkan baik-baik, yaitu apa yang telah Nabi tunjukkan kepada kita umatnya. Yang pertama ini, jika melihat angin kencang. Jadi Bapak Ibu ketika melihat angin kencang, pohon-pohon sudah terlihat ya, angin itu luar biasa kencang. Bahkan sebagian tempat papan-papan reklame berjatuhan, pohon tumbang, ya dan seterusnya. Seperti beberapa waktu yang lalu luar biasa ya, angin yang bertiup kencang ya, sampai pohon tumbang bikin macet panjang di tol. Bayangkan ini dan seterusnya. Ya, ketika melihat angin bertiup kencang, maka kata Nabi, jangan pernah memaki, mencaci maki angin, mengata-ngatai angin dengan kata-kata yang buruk. Jangan. Tetapi sikap kita memohon kepada Allah dari kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut, serta berlindung kepada Allah dari keburukan yang dibawa oleh angin tersebut. Itu sikap yang benar. Maksudnya mencaci maki angin itu kayak apa Ustadz? Misalnya ketika lihat atau melihat angin bertiup kencang, waduh, ini anginnya ini bala, ini kelihatannya ini musibah, ini angin pembawa sial ini ya, angin macam-macam. Yang benar itu berdoa. Lah doanya nanti saya ajarkan. Sekarang saya akan tunjukkan sikap kita kalau mendengar atau melihat angin bertiup kencang, maka jangan berkata-kata yang jelek terkait dengan angin tersebut. Mana dalilnya? Buka Abu Dawud jilid 3. Nanti jangan ditutup, nomornya berdekatan. Nomornya 5097. Kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rihu min rauhillah, fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha wasalullaha khairaha wasta'idzu billahi min syarriha. Silakan baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Angin adalah bagian dari rahmat Allah. Duh, angin itu rahmatnya Allah. Maka selama mendatang, angin datang bersama rahmat Allah dan mungkin datang bersama azab. Nah, lanjut. Karena itu apabila kamu melihatnya, apabila kau lihat angin kencang, bisa jadi angin itu bersama rahmatnya Allah, bisa jadi itu angin adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat, silakan, maka janganlah kamu mencelanya. Nggak boleh, melainkan mintalah kepada Allah kebaikannya. Terus, dan berlindunglah kepadanya dari keburukannya. Baik, sekarang yang nomor 2, kaitannya dengan nomor 1. Berdoa kepada Allah ketika melihat angin kencang. Ya, ini doanya. Saya bacakan atau boleh ditirukan. Tirukan saya. Yaitu doa ketika melihat angin kencang. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomornya 853. Di situ ya. Tirukan saya semuanya. Ya, tirukan saya. Ini doa ketika melihat angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha
wa khaira ma fiha, wa khaira ma fiha, wa khaira ma ursilat bihi, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Baik, langsung catatan kakinya, terjemahannya. Ya Allah, aku memohon kebaikannya. Silakan. Ada enggak catatan kakinya? Ya Allah. Ada. Atau di tengah-tengahnya di dalam hadis itu mungkin dikasih dalam kurung. Saya artikan ya sambil dicari. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang terkandung di dalamnya, serta kebaikan yang terkirim bersamanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Nya di sini angin itu maksudnya. Dan kejahatan yang terkandung di dalamnya, dan kejahatan yang terkirim bersama angin tersebut. Nah, itu sikap yang benar. Ada ya? Jadi tidak dikata-katai dengan yaitu yang jelek. Ini yang nomor 2. Nomor 3, kan ada 16 Bapak Ibu. Insyaallah cukup waktunya. Yang ketiga. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang nggak dipahami ini. Bahkan jarang di antara kita melakukan ini. Yang nomor 3, munculkan sikap gelisah, ketakutan. Munculkan sikap gelisah, takut ketika cuaca mendung disertai dengan kilat dan guntur, namun tidak turun hujan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan kondisi seperti ini, langitnya mendung pekat sampai gelap kayak malam, terus kilat itu terus beldek, terus petir itu, tapi tidak hujan-hujan, munculkan takut. Maaf, sebelum dibaca hadisnya, itu Rasul pernah ketika sholatnya sampai dibatalkan. Bahkan Nabi maju ke depan, masuk rumah, keluar depan, masuk ke rumah. Sampai-sampai Aisyah, nanti kita dengarkan hadisnya. Sampai-sampai kata Aisyah, mengapa aku melihat engkau tidak tenang? Masuk keluar. Kata Nabi, seperti inilah Allah menurunkan azab kepada kaum Ad dan kaum Samud. Mereka menganggap mendung, enak cuacanya, tidak panas lagi. Ternyata itu azab. Tapi begitu turun hujan, Aisyah melihat wajah Nabi, senyum. Nabi tersenyum. Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Dari tadi Anda gelisah, sekarang senyum. Rahmatnya Allah sudah turun, senyum. Tapi kalau belum turun hujan, nggak tenang Nabi. Jangan-jangan ini azab, jangan-jangan menimpa pada umatku. Lah kita tidak mendung. Ya Allah enak ya kayak do Eropa. Loh, kayak do Eropa katanya. Bukan. Hati-hati, gelisah. Yang naik mobil banyak istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azabmu ya Allah. Itu mestinya petir terus, tapi nggak hujan. Seperti itu, nggak hujan. Seperti tadi kami dengar info di Sidoarjo, yaitu di daerah mana ini, Sukodono dan seterusnya. Itu ada info di sana belum turun hujan, padahal di Waru tadi sudah hujan, bundaran Waru tadi. Di sana belum hujan, mendung pekat dan petir. Nah, yang kayak begitulah kondisinya sore tadi itu ya. Baik, jadi tanamkan gelisah, takut. Karena apa? Karena Nabi melakukan itu. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya 853. Silakan Abu Ezif. Sahih Muslim 853. Yang tadi itu ya, yang tadi. Baik, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW katanya, ya, bila angin bertiup kencang, ya, maka Rasulullah SAW membaca doa, ya, seperti tadi. Yang tadi, ya nggak usah dibacakan. Teruskan aja, lanjutkan. Dan apabila telah mendung, langit mendung, terus. Dan warnanya berubah, hitam pekat, serta kilat dan guntur. Iya, terus. Beliau kelihatan gelisah. Terus. Beliau keluar masuk ke rumah dan ke belakang. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza takhayyalatis sama'u taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara." Nabi keluar rumah, masuk rumah. Ya, Nabi gelisah. Ya, terus kemudian lanjut.
Tetapi bila hujan telah turun, apabila hujannya sudah turun, maka beliau gembira karenanya. Nabi bergembira, terlihat dari wajahnya. Terus, dan kelihatan di wajah beliau. Nah, terus? Karena itu aku bertanya kepada beliau, kenapa dia sampai begitu? Kenapa Anda kok sampai seperti itu, wahai Rasulullah? Awalnya gelisah, sekarang nampak seperti gembira. Silakan. Jawab beliau, mungkin hai Aisyah, seperti apa yang dikatakan mengenai kaum Ad. Seperti itulah kaum Ad, wahai Aisyah. Allah turunkan azab, mereka gembira, mereka senang karena langit mendung, cuaca enak, tidak panas. Ternyata itu azab yang Allah turunkan. Terus? Setelah mereka melihat awan itu mendekat menuju ke lembah mereka, ya. Lalu berkata, inilah awan-awan itu dan inilah awan-awan itu datang hendak menurunkan hujan bagi kita. Ternyata bukan hujan, itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tambahkan lagi, yang tadi saya sampaikan, Nabi sholat aja sampai dibatalkan. Abu Dawud 5099. Abu Dawud 5099. Ayo ditambahkan, kita dengarkan baik-baik. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu bahwa Nabi SAW apabila beliau melihat segala sesuatu yang terjadi di waktu malam hari di atas langit, beliau meninggalkan pekerjaannya. Terus, meskipun sedang sholat ditinggalkan sama Nabi. Nabi nggak tenang. Ya, kalau sudah petir menyambar-nyambar tapi nggak turun hujan, itu Nabi nggak tenang. Begitu hujan turun, alhamdulillah, rahmatnya Allah turun. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Nomor 4, berdoa kepada Allah ketika mendengar guntur. Ada doanya kalau dengar beledek itu. Tapi kalau saya dengarkan beberapa kaum muslimin kalau dengar petir itu dar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah, kok baca ta'awud? Ya. Ayo rata-rata gimana kita kalau dengarkan beledek itu, petir itu? Ayo baca apa kita? Nah, ada lagi innalillahi, astagfirullah. Kan kaget ya, keras. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang Nabi ajarkan doanya? Doanya yaitu saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu minta doa yang panjang apa doa yang pendek? Nah ini mesti ya yang dicari itu yang pendek itu apa ya. Baik ya, karena apalannya terlalu banyak ya. Baik, gak apa-apa deh kalau gitu. Versinya banyak mendengar petir itu. Saya carikan yang pendek. Betul. Riwayatnya dalam Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad. Ini kitabnya nggak ada. Adabul Mufrad nomornya 722. Tirukan saya lagi doa mendengar petir. Jadi mulai taklim ini, nanti pulang ke rumah, kalau memang menemukan kondisi seperti ini, entah nanti malam, entah besok adanya petir, bisa langsung dipraktekkan. Apa itu? Tirukan saya semua. Subhanalladzi, subhanalladzi sabbahta lahu, sabbahta lahu. Saya ya cuman itu aja doanya. Saya baca ulang dari depan. Subhanalladzi sabbahta lahu. Baik, itu dibaca sekali aja. Apa itu artinya? Subhanalladzi sabbahta lahu. Maha suci engkau ya Allah, yang engkau wahai petir bertasbih kepadanya. Oh, bertasbih kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya petir itu bentuk tasbihnya para malaikat dalam hadis. Jadi kilat itu, beledek itu tasbihnya para malaikat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih. Bayangkan. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Yunus alaihissalam itu beliau meninggalkan kaumnya. Siapa kaumnya Ustaz? Kaumnya Nabi Yunus alaihissalam itu ada di sebuah tempat namanya Ninawa atau Ninaif, yaitu di sebuah tempat namanya Mausil, daerah Irak ini ya, daerah kawasan Irak ini. Kaumnya Nabi Yunus ini jumlahnya 100.000 lebih. Disuruh mentauhidkan Allah, mereka menolak. Marah, mereka bergelimang dengan kesirikan. Maka Nabi Yunus jengkel kepada mereka, marah dan menjanjikan kepada mereka azabnya Allah. Lalu ditinggallah kaumnya. Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam itu pergi meninggalkan kaumnya, kaumnya sudah melihat tanda-tanda yang dijanjikan oleh Yunus bin Matta alaihissalam. Yunus bin Matta.
ya, yang kita kenal biasanya Nabi Yunus alaihissalam, atau nama lainnya Zunnun. Baik. Lalu kemudian setelah itu, karena kaumnya melihat tanda-tanda itu, langit berubah, yang dijanjikan oleh Nabi Yunus itu sudah mulai terlihat, maka mereka bertaubat kepada Allah, menyembah Allah selama berapa lama? 40 hari. Lalu bagaimana ceritanya? Kaitannya sama materi saya ini. Nabi Yunus alaihissalam naik kapal meninggalkan kaumnya bersama teman-temannya atau kaumnya yang saleh, yaitu orang-orang saleh yang mau menerima ajaran beliau, yaitu mentauhidkan Allah. Ketika naik kapal, kapal diterpa gelombang ombak yang dahsyat besar, maka sepakat orang yang ada di atas kapal, kita adakan undian. Yang namanya keluar harus lompat ke lautan. Undian pertama keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Mereka nggak percaya, masa Nabi disuruh keluar? Undi lagi. Undian kedua Yunus alaihissalam keluar lagi namanya. Sampai ketiga Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus membuka bajunya, masuk ke dalam lautan, langsung Allah siapkan ikan paus untuk menerkamnya. Dan Allah ilhamkan kepada paus, wahai paus, jangan kau hancurkan tulangnya Yunus, dan jangan kau remukkan daging-dagingnya, biarkan dia di dalam perutmu. Allah ilhamkan, maka dibiarkan. Lalu ikan paus itu berada di kegelapan yang paling dalam dasar laut. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan. 1, malam hari. Kejadiannya terjun itu malam hari, itu kejadiannya. Yang kedua, yaitu dalam perut ikan, gelap. Yang ketiga, dasar lautan. 3 kegelapan. Lalu Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah keluarkan yaitu Yunus dari perut ikan paus. Sebelum dikeluarkan, apa kata Nabi Yunus? Aku mendengar seluruh binatang-binatang dalam lautan sampai dasar lautan, karangnya semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada kaitannya, semua makhluknya Allah bertasbih, termasuk petir itu tasbihnya malaikat. Semuanya bertasbih. Lalu kemudian dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dikeluarkan, ditumpahkan ke daratan, maka dia dalam keadaan lemas. Ini ada ceritanya dalam Al-Quran. Beliau dalam keadaan lemas, maka Allah tunjukkan sebuah pohon labu, walu, pohon labu. Makanya kita disyariatkan memakan labu, walu. Karena apa? Karena Nabi juga suka dengan labu. Walu itu bagus. Walu itu ada dalam Al-Quran, labu itu. Biasanya yang cocok dipakai apa walu itu? Pola ya, Masya Allah. Ini pecinta kuliner ini pasti hafal ya. Kola ya, mantap itu ya. Wah, labu-labu. Ada itu dalam Quran, labu. Lalu Nabi Yunus alaihissalam memakan labu tersebut. Singkat cerita, akhirnya beliau kembali kepada kaumnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali itu sebenarnya pelajarannya panjang ya, insya Allah di lain kesempatan. Saya punya judul materi itu taubat umat solusi hebat, yaitu taubatnya kaumnya Nabi Yunus. Makanya di negeri kita ini kalau seluruh komponen bangsa ini taubat, mulai dari pejabat atas sampai rakyat jelata, artis-artisnya sampai semuanya taubat kepada Allah, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh atas, yang atas tobat dari korupsi, tobat semua haknya orang dikembalikan semua. Yang selebriti tobat dari buka-bukaan aurat. Yang punya film-film itu, yang punya layar kaca, TV itu tobat karena suka menyajikan aurat. Yang maksiat tobat, tidak diulangi lagi. Lalu kemudian yang punya berita, semuanya mulai sampai yang paling bawah, semuanya tobat. Allah akan jadikan negeri itu berkah seperti kaumnya Nabi Yunus. Sampai-sampai katanya Allah, tolong sebentar lagi dicarikan ayatnya, saya tunjukkan. Sampai-sampai katanya Allah memberikan perumpamaan demikian. Apa tidak ada suatu negeri atau kota yang meniru kaumnya Yunus alaihissalam? Sampai gitu kata Allah. Apa tidak ada negeri atau kota yang penduduknya niru seperti kaumnya Nabi Yunus? Mereka semua taubat kepada Allah. Loh, di mana itu Ustaz dalilnya? Surat Yunus ayat 98. Buka surat nomor 10 ayat 98. Ayat surat Yunus ayat 98. Yunus ayat 98. Ayo silakan, cepat dikit nyarinya. Langsung baca artinya. Langsung silakan. Maka tidak ada penduduk suatu negeriku yang beriman. Ya. Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Baik, selain kaumnya Nabi Yunus. Kenapa tidak ada negeri atau kota yang penduduknya bertobat beriman selain kaumnya Nabi Yunus alaihissalam? Nah, terus lanjut Pak Dedi, bagaimana kaumnya Nabi Yunus?
ketika mereka kaum Nabi Yunus itu beriman. Ya, beriman. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan. Oh, kami angkat azab yang akan menimpa mereka. Terus dalam kehidupan dunia. Lanjut. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Mereka kami jadikan, yaitu negerinya, kaumnya itu bahagia sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. No, ini penting ya. Baik, sekarang kita kembali ke materi kita. Jadi itu ketika mendengar guntur ada doanya, subhanalladzi sabbahta lahu. Ini tolong dihafalkan Pak ya, Bu. Nanti kajian berikutnya saya tes satu persatu doa-doa ini. Iya, nggak apa-apa kalau nggak ada datang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ikut kajian nggak apa-apa. Ya, misalnya takut dites, saya sama Pak Adib aja nanti. Ya, seperti itu, nggak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Jika Allah menahan hujan setelah angin dan mendung, jadi hujan tidak turun. Angin yang bertiup kencang, mendung pekat menjadi terang. Anginnya hilang, mendung jadi terang. Iya, petir hilang, tapi tidak turun hujan. Ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kenapa? Karena petir hilang, lalu kemudian mendung sudah tidak pekat lagi, sudah terang langitnya, sekalipun tidak turun hujan. Alhamdulillah, memuji Allah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab Adabul Mufrad, riwayat Bukhari ini ya, nomor 686 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Lanjut nomor 6. Ketika diturun hujan, disunahkan membaca doa yang Nabi ajarkan. Ayo tirukan saya lagi. Nah, ini doanya banyak ini hari ini ya yang saya ajarkan. Bulan depan saya tes satu persatu ini. Baik, apa doa ketika turunnya hujan? Ada 2. Tirukan saya. Dua-duanya riwayatnya riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud nomor 5099. Begini doanya, tirukan saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Saya baca mulai dari awal, tirukan lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini curahan yang penuh dengan rahmat. Itu artinya versi yang nomor 2, yang beda itu yang belakangnya, bukan nafi'an. Begini bunyinya, tirukan saya. Allahumma sayyiban hani'an. Saya baca dari awal. Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, jadikanlah curahan hujan ini curahan rahmat yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Tuh, itu ya. Silakan, mau dibaca yang mana? Ustaz tak baca dua-duanya. Ya janganlah, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Nomor 7. Wajib berkeyakinan. Nah ini perhatikan. Wajib berkeyakinan hujan turun karena rahmatnya Allah, bukan karena BMKG, bukan karena ramalan cuaca, bukan. Tapi murni karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mau hujan mau enggak, karena rahmatnya Allah. Sebab ada orang begini, Ustadz saya besok mohon maaf izin enggak bisa hadir taklim Ustadz. Loh kenapa? Saya dengar itu katanya BMKG besok hujan Ustadz. Loh, bayangkan, jangan mau hujan mau tidak karena rahmatnya Allah, nggak boleh. Bapak Ibu tahu orang yang mengatakan loh hujan turun, makanya itu saya dengarkan radio, salah satu radio swasta mengatakan BMKG itu Surabaya Sidoarjo itu hari ini hujan turun siang sampai sore. Oh benar kalau gitu ramalan cuacanya. Itu katanya Rasulullah. Sebentar lagi kita dengarkan dalilnya. Katanya Rasul, hari itu dia kafir kepadaku dan beriman dengan ramalan-ramalan itu. Hati-hati, iman bisa batal itu. Batal. Sampaikan karena Allah. Begitu lihat tanaman basah malam hari, paginya kita lihat yaitu halaman basah, tanaman pada basah. Oh alhamdulillah, rupanya semalam turun hujan, Allah turunkan rahmatnya. Katanya Nabi, hari itu dia beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang itu, ramalan itu. Tetapi kalau dia mengatakan, oh benar kalau gitu kata ramalan kemarin itu, hari itu dia kafir kepada Allah. Kafir loh ini, kafir. Hati-hati, hati-hati. Iman kita ini hati-hati. Iya.
Mana dalilnya itu? Buka Sahih Muslim nomor 58. Baca Muslim nomor 58. Silakan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Baik, rupanya tadi malam turun hujan terus. Sesudah tadi malam hujan turun, setelah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang banyak, lalu beliau bersabda, iya silakan. Tahukah Anda sekalian apa yang telah difirmankan Allah? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baik, kita dengarkan ini hadis qudsi. Apa yang Allah firmankan kepada Nabi? Hadis qudsi. Hadis qudsi ini. Lanjut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Nah, ya kan? Kalau Nabi bersabda, Allah berfirman, itu hadis qudsi. Lanjut, teruskan. Ketika hambaku bangun pagi-pagi. Ketika hambaku bangun di pagi hari, lihat halamannya pada basah, tanamannya pada basah. Lanjut. Di antaranya ada mukmin dan ada pula yang kafir. Ada hamba-hambaku itu yang jadi mukmin, ada yang kafir, keluar. Ya, tidak beriman. Lanjut, teruskan. Siapa yang berkata, hari hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hari hujan karena karunia dan rahmatnya Allah. Maka dia itu mukmin. Denganku atau kepada? Terus. Kafir dengan bintang-bintang. Maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Tetapi dan siapa yang berkata, mutirna binaui kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Silakan. Hari hujan karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ramalan. Lanjut. Maka dia kafir denganku. Maka terus iman dengan bintang-bintang. Dia beriman dengan bintang-bintang tersebut. Lanjut nomor 8. Perbanyak doa ketika turunnya hujan. Tolong, kalau turunnya hujan banyak berdoa. Bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika turunnya hujan. Kenapa? Karena saat turunnya hujan, doa mustajab, pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dalilnya sudah kami sampaikan di awal kajian muqaddimah tadi, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomornya 3078 dari Muhajir bin Kunfuts radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama ad-du'a'u indan nida, yang kedua wa tahtal matar. Yang pertama doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Yang kedua ketika turunnya hujan. Maka rugi ketika turunnya hujan kita tidak banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 9. Ketika turunnya hujan, terutama hujan yang pertama kali turun. Hujan yang pertama kali turun setelah kemarau. Setelah kemarau, hujan pertama disunahkan untuk membasahi tubuh kita. Disunahkan. Berarti hujan-hujan Ustaz. Tidak harus hujan-hujan, kita kenakan bagian anggota tubuh kita saja. Entah tangan, entah kepala, entah kaki. Sunnah itu. Hujan pertama tapi ya. Kalau sekarang ya tidak, ini kan sudah beberapa kali. Ini yang pertama kali. Tapi menurut sebagian orang katanya hujan pertama itu tidak boleh hujan-hujan. Katanya penyakit katanya. Salah ini. Ya, salah. Ini anggapan-anggapan yang salah ya. Jadi hujan pertama kali turun ini adalah rahmat. Mana dalilnya? Dalilnya Abu Dawud nomor 5100. Asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Terus fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hasara thawbahu anhu hatta asabahu. Faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadha? Qala li'annahu hadisu ahdin bi rabbih. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, telah turun hujan ketika kami bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pergi keluar, lalu beliau membuka bajunya sampai basah. Nah, Nabi menyingkapkan bajunya, hujan-hujan sampai basah. Terus maka kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Lanjut kata Nabi. Beliau menjawab, karena hujan itu baru diperintahkan untuk turun oleh Allah. Baik, karena air hujan ini baru turun sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Hujan yang pertama ini
Sunnahnya itu, sunnahnya. Baik. Nomor 10, jika kemarau panjang, nggak hujan-hujan, kemarau panjang, maka disunnahkan, menyebabkan kekeringan ya, menyebabkan kekeringan, banyak matinya makhluk hidup. Kalau sudah seperti ini, disunnahkan berdoa kepada Allah. Doanya pendek, doanya saya baca saja. Doanya begini: Allahumma aghisna, dibaca 3 kali. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Apa itu artinya? Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Nah seperti itu. Seperti itu. Itu kalau musim kemarau. Sekarang ya tidak perlu baca doa ini karena memang sudah masuk musim hujan. Terus ada lanjutannya ini. Kalau hujan sudah turun sampai banjir menyebabkan banyak yaitu korban dan seterusnya deras sekali, maka ada doanya itu. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawa ya Allahumma, mohon maaf, Allahumma haulana wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Jadi tolong ya Allah, turunkan hujan itu di daerah-daerah yang masih tandus, di sekitar kami, tidak tepat di atas kami. Itu lah, ini tidak, malah melakukan syirik supaya tidak hujan pakai lombok lagi. Ada nggak yang model gini? Orang punya hajat ada nggak yang model kayak gini? Bukan lombok sekarang, celana dalam taruh di genteng, tambah deres tambah. Ada nggak celana dalam malah di atas, taruh di atas genteng? Mohon maaf, ya, mohon maaf ya. Ada saya menyampaikan ini, ada yang nggak terima soalnya. Ustadz jangan ngomong gitu. Itu budaya kita loh Ustadz. Itu budaya orang Indonesia loh. Kayak begitu itu lombok, terus apa? Itu tradisi Ustadz. Nanti ada yang tersinggung. Maaf ya, saya jawab ini. Terus terang ini harus saya jawab. Kenapa? Islam itu datang untuk menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam. Bukan. Sebab ada sebagian orang itu yang berkata, sebentar, kalau Islamnya datang dari Arab ya kita lihat, kalau cocok sama budaya kita ya kita pakai, kalau tidak cocok ya jangan, nggak cocok sama tradisi kita. Salah. Islam itu datang untuk menfilter budaya, bukan budaya mengerutkan Islam, menfilter Islam. Tak kasih contoh dalilnya. Rasul lahir di mana? Mekah. Orang apa? Orang Arab. Tinggal di Mekah, lahir di Mekah. Nabi diusir oleh kaumnya sampai pindah ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi mengingkari tradisi orang Mekah. Apa tradisinya orang Mekah? Kalau tawaf telanjang. Tawafnya telanjang sambil tepuk tangan, sambil bersiul. Itu ada di surat nomor 8 ayatnya, sebentar, surat 8 ayat 35 kalau nggak salah, Al-Anfal. Mereka itu suka bertepuk tangan kalau tawaf sambil bersiul. Makanya Nabi ingkari budaya mereka, dan Nabi diusir oleh kaumnya sendiri. Sampai-sampai Nabi mengatakan, andai kata aku tidak diusir oleh kaumku, maka aku tidak akan meninggalkan kota ini. Wong Nabi itu domisilinya di Mekah. Karena aku diusir, maka aku pindah ke Madinah. Nabi cinta sama kota Mekah. Kenapa kok Nabi diusir? Karena Islam yang dibawa Rasul menfilter budaya Mekah, orang Arab jahiliyah. Kok bisanya orang kita mengatakan, kok di sini Islamnya teko Arab ya ditonton, di sini cocok ya digawe. Loh, bahaya loh ini omongan ini, bahaya ini. Rusak itu bisa Islam itu. Harus semuanya cocok tradisi. Waduh, hati-hati, hati-hati kalau itu bisa kalimat kufur itu. Bisa batal Islamnya nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam Pakistan, tidak ada Islam India, tidak ada Islam Timur Tengah. Islam cuma satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu yang dibawa. Ya, kita harus imani, melakukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita skors dulu, kita dengarkan kumandang adzan. Setelah itu kita lanjutkan poin-poin berikutnya. Tinggal tersisa sedikit lagi. Nah, silakan bagi yang bertugas muadzin untuk mengumandangkan adzan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan materi kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang poin yang keberapa? 11. Air hujan itu tohur. Air hujan itu tohur. Apa itu tohur? Suci dan menyucikan. Air hujan itu suci dan bisa dipakai untuk menyucikan. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran. Tolong dibuka surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 48. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah berfirman, wa huwallazi arsalar riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura. Silakan baca artinya. Dan dialah Allah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yang hujan. Terus. Baik, kami turunkan air dari langit, air yang sangat suci. Air apa ini maksudnya? Air hujan. Makanya bisa dipakai untuk wudhu. Tapi ya langsung yang turun air hujan ya, jangan yang turun di talang, jangan. Ya kalau yang di talang ini ya kalau ada najisnya, kotorannya, apalagi kalau talangnya berkarat ya jangan ya. Yang langsung. Jadi air hujan itu bisa dipakai wudhu, bisa. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf ini, yang jubahnya panjang, ya. Jilbabnya mohon maaf ini mukenanya atau mungkin bawahannya itu panjang, jalan kemudian ada air menggenang, nggak usah ragu-ragu ibu-ibu. Apalagi habis turun hujan ada air menggenang, Anda jalan, nggak usah kemudian Anda was-was, Anda ragu-ragu sampai-sampai Anda masuk kamar mandi dicuci, diucek, nggak usah. Apa katanya Nabi? Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, disebutkan cukup kita berjalan di jalan yang kering, ya biarkan pakaian itu menyeret di jalan yang kering, maka itu sudah menjadi penyucinya. Silakan dipakai sholat, silakan dipakai untuk melakukan ibadah yang lain pakaian tersebut. Misalnya kena sedikit mungkin lumpur atau apa, cipratan atau apa dan seterusnya, maka nggak usah ragu, dipakai aja jalan yang kering. Nah seperti itu. Kalau bapak-bapak misalnya yaitu ragu-ragu atau apa, maka cukup dipercikkan air saja, diusap aja dan bisa dipakai untuk sholat. Tinggalkan yang meragukan, karena yang meragukan itu adalah was-was dari syaitan. Karena air hujan itu suci dan menyucikan, ya. Baik, begitu jalan ada air, ceret, kegencret mobil, lalu kemudian kita marah-marah, kurang ajar. Nah nggak usah sabar, habis nuntut ilmu kok marah-marah ya. Marah-marah itu berarti tidak pernah taklim ya. Sabar, mungkin dia buru-buru, ya Allah kegencret. Air ini air apa ya? Air hujan apa air selokan ini ya? Nah itu ya, gampang ya, ambil air aja dibasahi tangan, usap aja. Dah, boleh pakai sholat. Itu nomor 12. Musim hujan adalah musim dingin, jelas. Kalau musim hujan pasti musim dingin. Lah maksudnya apa Ustaz? Maka barang siapa
orang yang tetap menyempurnakan wudhu dengan air, jadi dia berwudhu, ya wudhu dengan air. Kalau tayamum kan dengan debu ya. Dia tetap menyempurnakan wudhunya di saat musim dingin, maka bisa menghapus semua dosa-dosanya. Makanya penting wudhu di musim dingin ini. Memang berat Pak, berat memang. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 191. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 191. Silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Menyempurnakan wudhu di musim dingin. Stop. Perhatikan ya, kita hitung satu persatu ya. Isbaghul wudhu'i fil makarih. Ulang lagi. Menyempurnakan wudhu di musim dingin yang berat. Menyempurnakan wudhu, tetap wudhu meskipun musim dingin. Nomor 2, wa i'malul aqdami ilal masajid. Silakan. Suka melangkahkan kaki ke masjid. Suka melangkahkan kaki ke masjid. Nomor 3, wantidarus salati ba'das salah. Silakan. Menunggu salat setelah salat. Seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, menanti salat Isya setelah salat Maghrib, terutama salat-salat yang waktunya berdekatan dan yang wajib. Jadi kalau menanti sholat suruk setelah sholat subuh itu nggak masuk kategori ini. Yang masuk kategori ini yang wajib. Misalnya menanti sholat maghrib setelah sholat asar. Ada kajian ba'da asar, menanti sekalian sholat maghribnya di masjid itu. Nah ini menunggu di antara dua waktu sholat, terutama yang waktunya berdekatan. Maka orang kalau melakukan ini, tiga-tiganya ini, ya menyempurnakan wudhu, ya, atau dipilih salah satu boleh. Suka melangkahkan kaki ke masjid, ya, atau misalnya tadi yang ketiga adalah yaitu menunggu sholat, yaitu setelah sholat fardu. Lanjut. Adalah mencuci bersih kesalahan-kesalahan. Ya ghasilul khotoya ghuslan. Semua dosanya dicuci bersih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah makanya di musim dingin hujan kayak begini tetap wudhu. Ustadz saya pakai heater Ustadz, air panas Ustadz. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau membiarkannya tidak panas, ya dingin tetap, air sumur, air tanah. Wah itu menghapus dosa. Ya, seperti itu, menghapus dosa. Atau suka melangkahkan kaki ke masjid. Saya naik mobil ya Ustadz, nggak apa-apa, boleh. Tapi ya gitu, kalau naik mobil parkirnya agak jauh, supaya dia tetap jalan ke masjidnya, agak jauh. Loh Ustadz, ini parkirnya depan ulil albab itu ya apa, dekat sama pintu gerbang. Ya nggak apa-apa parkir di situ, wong sudah disiapkan. Begitu keluar dari mobil, langkahnya disedikitkan aja, pelan-pelan. Loh ini katanya para ulama ini sampai kayak gitu itu. Pentingnya melangkahkan kaki ke masjid sampai kayak gitu. Pentingnya itu. Tetap itu melangkahkan kaki itu tetap disedikitkan langkahnya, jangan terlaluan. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini penting. Termasuk juga menunggu sholat setelah sholat. Makanya kalau di Masjid Ulil Albab setelah maghrib, kalau memang kita masih ada waktu jangan pulang lah, dipakai baca Quran, atau kalau ada kajian ikut kajian, atau zikir sambil menanti Isya. 13 kita lanjutkan dikit aja ya, mohon maaf. 13 disunahkan bagi muadzin. Nah ini yang tugas muadzin nih. Disunahkan bagi muadzin pada saat hujan. Muadzin pada saat turun hujan untuk menambahkan lafaz adzannya. Lafaz adzannya ditambah, yaitu dengan lafaz sallu fi buyutikum. Apa itu artinya sallu fi buyutikum? Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu tata caranya ada 3. Silakan takmirnya boleh milih salah satu dari 3 ini. Tata cara yang pertama, riwayatnya Muslim, nomornya 653. Begini tata caranya, langsung aja saya bacakan. Tata caranya adalah yaitu dibaca setelah la ilaha illallah. Jadi setelah muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia lihat di luar itu hujan deras, ditambahkan sallu fi buyutikum 2 kali. Sallu fi buyutikum. Nggak usah diterjemahkan. Sholatlah kalian di rumah. Nggak usah. Itu aja. Tuh, nomor 1 itu. Nomor 2, teknis kedua, hayalah sholanya diganti. Hayalah sholanya. Jadi gini teknisnya. Ini riwayat Muslim, nomornya 655 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begini tata cara yang nomor 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hayalah sholatnya diganti. Itu Muslim nomor 655. Riwayat yang nomor 3, redaksi nomor 3, beda lagi aturannya, yaitu setelah setelah hayya 'alatain, 2 hayalah sholat dan 2 hayalal falah, disingkat hayya 'alatain. Itu ya. Baik. Jadi teknisnya begini. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Untuk yang nomor 3 ini riwayat An-Nasa'i. Dalam Sunan An-Nasa'i nomornya 652. Silakan boleh dipilih. Ya, semuanya diajarkan oleh Nabi. Termasuk pandemi kemarin, itu kan ada sebagian masjid yang awal-awal. Pandemi ini kan Maret 2020. Awal-awal, puncak-puncaknya kan Mei Juni itu dan seterusnya. Lah itu teman-teman kita yang ada di Jakarta itu, dia telepon saya, di sini adanya aneh-aneh Ustaz. Pakai ditambah shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah. Karena memang ulil amri tidak memperbolehkan sholat di masjid. Tutup, lockdown masjid. Sehingga muadzinnya tetap adzan, tapi nggak ada sholat, tetap sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah. Memang betul kalau ada musibah atau wabah, termasuk hujan. Nah, hujannya gerimis Ustaz, ya jangan gerimis. Ini lebat hujannya, lebat, ya deras. Lanjut nomor 14, tinggal 2 lagi. Ketika turun hujan, untuk laki-laki turun hujan, untuk laki-laki ada keringanan, tidak sholat berjamaah di masjid, tapi sholatnya di rumah. Boleh sholat di rumah. Jadi keluar rumah hujan deras, maka nggak jadi ke masjid, sholat di rumah. Boleh. Di mana dalilnya? Riwayat Muslim nomornya 698. Nah ini semuanya ada dalilnya ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang 15. Ya, diperbolehkan menjamak sholat, bukan qasar loh ya, menjamak. Duhur 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat. Ketika turun hujan lebat, jadi boleh dijamak sholatnya, boleh, tapi tidak dikosor, kecuali kalau musafir, perjalanan jauh, baru jamak kosor, duhur 2, asar 2. Tapi kalau kita tinggal di rumah kita, mukimin, penduduk setempat itu, maka dijamak ketika turun hujan. Mana dalilnya? Riwayat Muslim, nomornya, nomor asli ya ini ya, nomor 706. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir penutup nomor 16. Yang ke-16 adalah diperbolehkan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di dalam masjid, bukan di tanah lapang karena turunnya hujan. Jadi kalau hujan sholat id boleh di masjid, tetapi kalau tidak hujan yang afdol adalah di tanah lapang. Ustadz, saya pernah sholat di Mekah Ustadz, sama di Madinah. Ada yang ngomong begitu soalnya. Ternyata di sana tidak hujan, sholat Idul Fitrinya tetap di masjid Ustadz, bukan di tanah lapang. Masa tidak boleh Ustadz? Boleh. Kenapa kok itu Arab Saudi kok tidak di tanah lapang? Rasul kan tidak pernah Ustadz sholat id di Masjid Nabawi, kan tidak pernah. Berarti pemerintah Arab Saudi menyalahi sunnah itu? Enggak. Masalahnya adalah untuk mencari tanah lapang yang menampung jutaan manusia kayak begitu, mau di mana? Nggak ada, wong semua jadi hotel semua, nggak ada. Lah kalau di negeri kita memungkinkan tanah lapang ada, menutup jalan, tapi kalau ada akses ya, ada akses. Jangan nutup jalan tapi nggak dikasih akses. Nah ini nggak apa-apa selama ada izin dari ulil amri, boleh. Kalau di Arab Saudi nggak bisa lah, semua jadi hotel. Juta orang sholat Idul Fitri, 5 juta manusia, 5 juta manusia. Mana lahan mana yang bisa menampung sekian banyak, kecuali yang masuk masjid. Nggak apa-apa karena terkondisikan, nggak ada lahan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ini ada pertanyaan di kertas sebenarnya, ini butuh jawaban panjang ini ya. Apa makna bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dalam lagu Indonesia Raya? Dikaji menurut Islam dan Al-Quran, lebih utama mana membangun jiwa dibanding membangun badan?
Ya aja takon ambek aku. Ya sudahlah, sudah ya. Ini apa ini insya Allah lain waktu aja pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Insya Allah di lain kesempatan ya. Baik. Intinya boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya. Intinya diperbolehkan ya. Kenapa? Karena memang karena terkondisikan, terutama momen-momen tertentu ya, saat 17 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Hormat bendera boleh enggak Ustaz? Bendera kok dihormati Ustaz? Boleh. Tidak ada ulama yang melarang. Nggak ada, boleh sah-sah saja ya. Yang enggak boleh itu kan sujud sama bendera. Lah kita kan enggak sujud. Hormat bendera. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sujud, bendera disembah, itu tidak boleh. Ya, ini hormat, nggak apa-apa, nggak ada larangan kok. Sudah jangan mancing-mancing Anda. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.